Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berada di sesi pertama tentang pengenalan Canva atau fitur-fitur dan tools Canva. Bagi teman-teman yang baru saja menggunakan Canva atau baru saja mengenal Canva, tentunya masih asing dengan media Canva tersebut ya. Bisa dibuka di beranda Canva atau halaman depan Canva seperti ini ya teman-teman. Kita akan pelajari dari atas dulu. Di sini ada tombol pencarian. Kita bisa menelusuri mencari apa saja yang kita butuhkan. Misal mau mencari template apa gitu ada. Atau kalau ingin menggunakan tombol bawahnya seperti ini juga tersedia banyak sekali. Ini untuk Anda ini adalah desain rekomendasi dari Canva yang berupa ribuan template dengan berbagai ukuran. Di sini bisa kita scroll ke bawah. Ada video seluler, konten Instagram, story, presentasi, poster, logo, resume, menu, wallpaper, telepon, kartu selebaran, dan lain-lain. Kemudian scroll ke bawah lagi ada desain terbaru. Ini adalah hasil desain kita yang tersimpan otomatis di Canva. Kemudian ada desain untuk video seluler, ada untuk konten Instagram, story, sama aja sebenarnya seperti yang kita geser ke samping tadi. Kemudian kita klik lagi di media sosial ini. Ini juga berbagai template media sosial yang disediakan oleh Canva. Ada untuk story IG, status WhatsApp, sampul Facebook, reel Instagram, ada video TikTok kan seperti itu. Gambar mini YouTube juga banyak lagi ya. Nanti bisa teman-teman buka sendiri. Ini ada Instagram dan Facebook atau ada yang paling populer biasa digunakan. Sebenarnya ini juga sama yang di depan tadi ya. Cuman Canva memang fiturnya banyak sekali, tinggal kita pilih mau menggunakan tools yang mana. Ini presentasi bisa kita klik, misal kita mau membuat PPT menggunakan Canva itu juga bisa ya. Tinggal edit-edit aja karena template-nya yang tersedia udah banyak sekali lembar presentasinya. Ada juga video, kita bisa edit-edit video jika teman-teman suka. Kemudian ini juga ada fitur cetak kalau kita ingin mendesain kalender dinding, tas note dan lain-lain, banner seperti itu juga bisa. Kemudian di sini ada pemasaran, itu juga isinya poster, logo. Sebenarnya hampir mirip dengan yang direkomendasikan di depan tadi. Kemudian ini ada fitur kantor bagi yang kerja di kantor ingin mendesain gunakan resume atau dokumen A4 atau bentuk laporan atau agenda surat seperti itu sudah ada di Canva. Teman-teman tidak perlu pusing, tinggal edit. Kemudian ini ada lain-lain, teman-teman bisa coba-coba. Nanti ada infografi, kolase foto, wallpaper desktop dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita akan fokus dengan materi yang akan saya berikan, yang biasanya akan ini ya digunakan, fitur yang biasanya digunakan atau tools yang biasanya digunakan saja, agar tidak terlalu banyak yang dipelajari gitu ya. Tapi juga silahkan jika teman-teman ingin tahu detail satu persatu, nanti bisa teman-teman otak-atik sendiri kayak gitu. Untuk bagian halaman depan Canva atau beranda Canva seperti ini, bisa teman-teman scroll sampai ke bawah. Disediakan banyak sekali ya dari Canva ya. Ukurannya sudah disesuaikan kayak gitu ya. Sudah ada platformnya dari Canva. Kemudian di sampingnya beranda, ini ada proyek kita. Itu yang isinya macam-macam ya. Macam-macam hasil desain kita seperti itu. Kemudian ada ini menu. Ini menu akun kita. Yang di sini juga ada pengaturan di akun Canva kita, tapi tidak perlu diotak-atik. Dan ini ada banyak sekali fitur, bisa digunakan oleh teman-teman juga. Ya, intinya juga sebenarnya sama ada di depan tadi.
kayak proyek yang sudah tersimpan di Canva, seperti itu template dan lain-lain sudah tersimpan semua ya di Canva. Ini bisa kita klik akun kita, ada pengaturan akun, ada dapatkan bantuan, ada buat tim, dapatkan aplikasi Canva, rekomendasi ke teman, ada untuk check out keluar gitu ya. Baiklah, tidak perlu terlalu didetailkan karena nanti saya mau mengajari intinya saja seperti namanya kelas desain mudah. Jadi saya insya Allah mempermudah saja dengan bahasa secara umum juga, bukan bahasa-bahasa desain agar lebih mudah difahami ya. Karena kan kita dari berbagai macam profesi, berbagai macam usia gitu ya. Tidak semuanya uh, nanti bisa menangkap misal harus pakai bahasa Inggris kayak itu enggak. Ini pengaturan kanvas saya pakai bahasa Indonesia, meskipun mungkin teman-teman di sini ada yang suka pakai bahasa Inggris juga, silahkan ya. Kemudian tombol plus di sini juga intinya sama. Ini yang akan kita gunakan untuk cari lembar kerja yang akan kita buat. Ada video seller, konten Instagram. Di sini lebih didetailkan lagi, ada ukurannya di sampingnya yang insya Allah pas sesuai dengan apa yang akan kita buat. Misal konten Instagram, ini ukurannya juga udah disesuaikan. Jika diposting di Instagram itu pas sekali, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Kemudian kita sampai mana ya tadi ya? Oh, proyek Anda sudah ya tadi, semua yang berisi desain-desain kita gitu ya, atau reward desain kita yang tersimpan otomatis di Canva. Kemudian tombol menu tadi juga sudah. Oke, kita masuk saja di lembar kerja. Kita masuk di lembar kerja. Di sini juga masih banyak sekali fitur atau tools yang bisa kita gunakan ketika nanti kita mendesain, dan tentunya sangat penting juga. Nah, otomatis Canva merekomendasikan template seperti ini ya. Ini fitur template, bisa teman-teman pilih. Nah, nanti ketika diklik itu akan langsung muncul di lembar kerja. Contohnya seperti ini. Dia akan otomatis berada di lembar kerja kita. Lembar kerja ini bisa diotak-atik sendiri, nanti bisa diedit-edit. Kita cari yang tanpa foto dulu aja ya. Ini misalnya kita klik yang seadanya dulu aja karena hanya untuk mengenal tools Canva atau fitur-fitur Canva. Baiklah, kita berada di lembar kerja Canva kita. Kita belajar yang paling atas dulu. Di sini ada beranda Canva. Ketika nanti kita klik, kita akan berada di halaman depan Canva lagi. Di sampingnya ini ada tombol undo dan redo. Di sini fungsinya undo itu untuk mengembalikan atau membatalkan apa yang sudah kita buat seperti ini. Misal ini ya, quotes kita edit jadi this gitu misal. Nah, ini untuk membatalkannya kita undo saja. Tuh, mengembalikan ke tulisannya sebelumnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian tombol ini redo ini fungsinya untuk mengembalikan sesuatu yang sudah kita batalkan tadi. Contohnya tulisan quotes ini tadi yang kita udah ubah jadi tulisan hadis, kemudian kita undo tadi, mau kita redo lagi, kembali ke tulisan hadis lagi, tinggal seperti ini. Tuh, kita redo seperti ini ya. Baik teman-teman, insya Allah paham ya. Kemudian kita sampai di ini, fitur titik 3 ini. Ada beberapa pengaturan ya di sini ya. Bisa kita lihat, ini ada tertera ukuran template kita. Nah, di bawahnya ada, ini nggak bisa diutak-atik, tidak bisa diubah kecuali kita pakai Canva Pro. Itu template kita bisa kita ubah ukurannya ya. Kemudian di sini ada buat desain baru, misal kita mau lembar kosongan, tampilan terapi, tampilan gambar kecil bawah, itu contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan ini gambar kecil bawah ya.
Kemudian tampilan kisi itu seperti print preview. Jadi misalkan halaman saya banyak, kemudian kita munculkan tampilan kisi akan seperti ini, print preview. Oke, kita close, kita balik lagi, ada tampilkan margins, itu bisa seperti ini. Nah, ada garis pinggirnya, marginsnya, biar kita rapi juga ketika mendesain. Kemudian masih banyak lagi. Ini tidak perlu terlalu diotak-atik sebenarnya daripada bikin pusing ya, karena tidak terlalu digunakan juga biasanya kalau saya mendesain. Kemudian sampingnya ini ada tombol yang kita gunakan untuk mengunduh. Nah, seperti ini ada banyak sekali ya. Ini bisa untuk mengunduh, untuk membagikan tautan, untuk dikirim ke email atau untuk kita cetak. Bisa juga misal mau langsung dikirim di Instagram seperti itu, tapi biasanya saya cuma gunakan buat ini ya, bagikan tautan sama unduh aja. Oke, di sini unduh ini ada beberapa pengaturan juga, ada jenis-jenis filenya, ada JPG, PNG, PDF standar, cetak PDF, SVG, video MP4, dan GIF. Nah, yang disarankan jika teman-teman mau digunakan untuk posting saja, bisa diklik yang PNG. Tapi jika mau dicetak, bisa juga pakai SVG atau cetak PDF ini. Ini seperti ini. Tinggal dipilih halamannya. Halaman berapa yang mau teman-teman cetak, bisa dituliskan di sini ataupun dicentang di kotak halaman ini. Tinggal klik selesai, unduh, otomatis akan mengunduh ya nanti ya. Baik teman-teman, kita ke bawah. Di tools bawah sini ada tombol plus ini yang isinya ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, dan masih banyak lagi. Yang biasa saya gunakan adalah 4 ini ya, template, elemen, unggahan, dan teks. Kalau audio enggak sering gitu ya. Latar belakang ini untuk memilih aja sih, misal mau warna latar belakang apa dan teksturnya apa gitu. Kemudian folder, yaitu isinya folder-folder desain kita seperti itu. Kemudian template ini isinya ribuan template. Tadi udah saya contohkan. Kemudian elemen sampingnya ini berisi juga ribuan elemen, macam-macam, ada stiker, ada foto, ada grafis, ada garis dan bentuk lain-lain. Bisa juga kita cari berbagai macam gambar, misal flower. Kita ketikkan di sini, akan muncul ribuan bunga, baik free maupun pro kayak gitu ya. Ini kalau semua, diklik semua, itu yang muncul ada foto, ada gambar grafis. Kalau yang diklik yang foto, hanya muncul foto, hasil-hasil foto seharusnya ya. Kemudian kalau grafis ini biasanya hasil gambar para kontributor. Kemudian video, ada video bunga-bunga kalau teman-teman mau bikin video. Kalau audio seperti ini. Baik teman-teman, seperti itu elemen itu berbagai macam pernak-pernik yang akan kita gunakan untuk mendesain, dan ini sangat penting sekali apalagi ketika kita membuat desainnya desain kosongan ya teman-teman. Mohon maaf ini sepertinya sinyalnya agak susah. Oke, bisa teman-teman lihat di sini 3 aja. Nah, ini udah muncul. Nanti akan saya detailkan ketika saya share tutorial desain ya teman-teman, agar teman-teman juga lebih semangat menyimak tutorial desain. Jadi ini saya sampaikan secara inti saja. Baik teman-teman, tadi di sampingnya elemen itu ada unggahan di sini. Unggahan di sini adalah gambar-gambar atau dokumen yang kita unggah dari folder ini ya.
phone kita, dari ponsel kita. Bisa kalian unggah logo, gambar, dan lain-lain, atau produk kalian seperti itu ya. Oke teman-teman, di sampingnya lagi ada teks, ada tambahkan judul ini, maksudnya nanti kita ketikkan sesuatu gitu ya. Ini ada ukurannya yang besar, lebih kecil lagi. Ini untuk judul, untuk subjudul, untuk isi teks seperti itu. Ini juga ada berbagai macam font ready ya, tapi tidak bisa diedit. Jadi ini seperti ini pitch, nah tidak bisa diedit seperti itu. Kalau kita ketik ini, klikan yang tulisan ini, bisa kita sunting ini, alat suntingnya yang ini ya. Seperti ini. Nah ini juga selain bisa kita edit ukurannya, besar kecilnya, kita bisa sunting isinya, juga bisa kita pilih berbagai macam fontnya, seperti itu ya. Kita bisa ubah ukurannya juga, warnanya juga maksudnya ya, warna fontnya. Oke teman-teman, itu tadi tombol plus di sini. Kalau kalian ingin menambahkan template, elemen, atau teks, atau video, audio, latar belakang, dan lain-lain. Kemudian di sampingnya ada sunting ini untuk mengedit tulisan, isi, atau menambahkan. Seperti itu. Kemudian hapus ini untuk menghapus berbagai macam teks, elemen, garis, atau juga bisa halaman gitu ya. Kemudian di sampingnya lagi ada duplikat, ini untuk menggandakan tulisan template, elemen, pernak-pernik, dan lain-lain. Misal ini mau kita duplikat, akan jadi dua seperti ini. Kemudian kita back dulu. Ada animasikan, kalau misalkan teman-teman ingin membuat desain kita ini menjadi sebuah animasi kayak gitu, bisa kita animasikan biar bergerak-gerak gitu, bisa. Kemudian transparasi ini untuk membuat gambar jadi transparan kayak gini ya. Nah ini kan transparan ya, bisa diatur ukurannya dari 0 sampai full 100. Oke. Selanjutnya di sampingnya ada posisi, ini bisa untuk maju mundurkan seperti ini. Bentar, saya contohkan. Tadi transparansinya di fullkan dulu. Ini bisa di maju mundurkan. Misal di paling depan. Nah, ini berada di depannya font. Kemudian dimundurkan ke belakang. Dia tidak akan menutupi tulisan-tulisan. Seperti itu, mau berada di tengah, bawah, kanan. Kayak gitu nanti bisa diatur ya. Oke teman-teman. Setelah posisi ini ada tombol panas seperti ini untuk menggeser seperti ini ke samping, ke bawah, ke atas. Karena kalau pakai tombol yang ini, yang panah bundar ini, itu kadang agak meleset gitu ya. Bisa pelan-pelan menggunakan tombol geser ini. Kemudian di sampingnya ada komentar. Ini ketika kita menggunakan Canva-nya tim bersama beberapa tim, jadi kita bisa mengerjakan satu desain ini bareng-bareng bersama-sama tim, jadi dalam sekali waktu juga. Nanti bisa ditambahkan komentar seperti itu. Ini tautan untuk mengisi tautan, tentunya ya kunci ini untuk mengunci, jadi dia tidak bisa digerak-gerakkan. Kemudian ini titik 3 itu ada beberapa, ada salin, tempel, ini tentu untuk kopas ya, untuk mengkopas sesuatu, teks, elemen, dan lain-lain. Bisa pilih beberapa, ini untuk menggabung-gabungkan seperti ini, untuk menggabung-gabungkan. Ini ada tools untuk mundur, seperti untuk maju, untuk menggabungkan kayak gini, untuk mengunci atau untuk menghapus. Oke, banyak sekali. Kemudian udah ya, tadi udah sampai titik 3.
Nah, kemudian di sini kadang ada tools yang tadinya tidak muncul jadi muncul ketika kita klik suatu elemen yang mana tadi tidak perlu dipisahkan. Misal sekarang karena udah saya gabung bisa dipisahkan seperti ini. Jadi toolsnya tidak muncul, sekarang otomatis muncul. Seperti itu. Kemudian ada juga tombol warna di sini untuk mengubah warna. Ada beberapa pilihan. Kita bisa detek di sini. Kita bisa atur juga sendiri atau bisa kita juga masukkan color palette-nya di sini, ada kodenya. Seperti itu. Kemudian nah ini tombol warna itu bisa berubah-ubah, kadang satu kotak, dua kotak, atau lebih tergantung elemennya ya. Tergantung elemennya dia bisa dirubah warna atau tidak. Kemudian di sini ada efek. Di sini fungsinya untuk menghapus background, ini hanya difasilitasikan ke Canva Pro, dan lain-lain ini hanya untuk apa ya, kayak efek-efek gambar kayak gitu. Saya tidak sering gunakan. Pangkas ini untuk memangkas kayak gitu. Biasanya teman-teman kalau crop tentunya udah biasa ya, crop foto kayak gitu. Nah, seperti ini. Mirip cara crop foto di HP. Kemudian balikkan ini bisa untuk membalikkan vertikal horizontal. Misal mau dibalikkan seperti ini daunnya, mau ditaruh di atas. Nah, seperti ini. Bisa horizontal itu seperti ini. Dari samping kanan ke kiri, kalau vertikal ke atas ke bawah. Paham ya teman-teman ya. Kemudian insya Allah udah cukup ya. Udah itu tadi. Kemudian bisa juga untuk menambahkan teks, teman-teman bisa ini untuk menghapus seperti ini bisa, atau dihapusnya seperti ini pakai tombol hapus di ini ya, keyboard juga bisa. Kemudian untuk menempel teks ini kalian bisa klikkan di tombol biru ini, pilih semua, langsung tempel, masukkan, karena tidak ada teks yang disalin, tidak ada yang masuk nih, kalian bisa tempelkan di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman, sekilas penjelasan tentang fitur dan tools Canva. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kelas, dan penjelasan lebih detailnya lagi itu ketika saya memberikan tutorial desain. Jadi silahkan teman-teman menyimak dengan semangat dan aktif tentunya ya. Jangan lelah untuk menyimak videonya, yang insya Allah di sana akan lebih detail lagi. Di sini jika ada kekurangan saya mohon maaf. Ini saya tidak mendesain ya, jadi ala kadar seperti ini. Tadi saya cuma ambil dari template, tidak buat mendesain. Jadi cuma seperti ini, cuma untuk memberitahu tools dan fitur-fiturnya. Teman-teman, semoga tidak membosankan, masih tetap semangat untuk menyimak video tutorial selanjutnya. Saya cukupkan, bila ada kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.